Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa Badan Pusat Statistik melaporkan inflasi Mei 2023 sebesar 0,09% month to month. Adapun secara tahunan atau year on year, inflasi Indonesia tercatat sebesar 4%. Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,09% month to month pada Mei 2023. Capaian tersebut membuat angka inflasi year on year menjadi 4% jika dibandingkan dengan Mei 2022. Jadi pada Mei 2023 terjadi inflasi sebesar 0,09% secara bulan ke bulan atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 174 pada April 2023 menjadi 114,84 pada Mei 2023. Sementara itu, secara year on year terjadi inflasi sebesar 4% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,10%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, penyumbang inflasi bulanan terbesar pada Mei 2023 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,48% dengan andil sebesar 0,13%. Namun BPS menyatakan bahwa inflasi kelompok tersebut teredam oleh deflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki serta transportasi. Sementara itu komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara bulanan antara lain bawang merah dengan andil sebesar 0,03%, daging ayam ras dengan andil 0,03%, ikan segar, telur ayam ras, rokok kretek filter, dan bawang putih dengan andil masing-masing sebesar 0,02%. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, inflasi year on year pada Mei 2023 tercatat sebesar 4%. Sedangkan inflasi year to date atau pada tahun kalender sebesar 1,1%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan catatan inflasi di April 2023, di mana kala itu inflasi bulanan tercatat sebesar 0,33% dengan inflasi tahunan mencapai 4,33%. Ya, berbicara soal inflasi, pemirsa, usai Lebaran 2023, tingkat inflasi ternyata mulai melemah, bahkan merupakan tingkat inflasi terendah sejak Januari 2023. Laju inflasi mulai mengalami penurunan usai Lebaran yang jatuh pada 22 April 2023. Pendorong utama penurunan tingkat inflasi pada Mei 2023 sendiri yakni kelompok transportasi serta pakaian dan alas kaki yang masing-masing mengalami deflasi sebesar 0,56% dan 0,46% secara bulanan. Lebih lanjut, komponen harga yang diatur pemerintah atau administered price mengalami deflasi 0,25%. Kemudian komponen harga bergejolak mengalami inflasi 0,49%, lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya sebesar 0,25%. Sementara itu penurunan laju inflasi Indonesia dinilai lebih cepat dari perkiraan sebagaimana yang diungkapkan oleh Bank Indonesia. Dan seperti apa respon Bank Indonesia melihat landainya laju inflasi Indonesia hingga saat ini? Berikut informasi selengkapnya. Laju inflasi Indonesia tercatat kian melambat, di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi Mei 2023 secara tahunan berada di angka 4% atau lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 4,33%. Terkait melandainya inflasi nasional, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan laju penurunan inflasi lebih cepat dari perkiraan Bank Indonesia. BI sebelumnya memprediksi inflasi akan dapat mencapai kisaran 2 hingga 4% pada kuartal 3 2023. Kalau kita lihat inflasi yang grafik yang tengah, memang ada kecenderungan menurun khususnya yang terjadi di negara-negara berkembang. Sementara di negara-negara maju penurunan inflasi lebih lambat karena masalah ketenaga kerjaan maupun juga masalah-masalah lain. Dan kami perkirakan bahwa di tahun ini inflasi IHK akan kembali di bawah 4% sejak Agustus atau paling lambat September. Dan pada akhir tahun ini inflasi IHK kami perkirakan sekitar 3,3% sehingga kembali ke dalam sasaran 3% plus minus 1%.
Gubernur Bank Indonesia menilai cepatnya laju penurunan inflasi merupakan bukti keberhasilan pengendalian inflasi dari sisi moneter. Pada saat bersamaan, inisiatif pengendalian inflasi volatile food lewat Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan juga turut meredam kenaikan indeks harga konsumen. Sementara itu, Bank Indonesia meyakini tren penurunan inflasi akan terus berlanjut, di mana hingga akhir 2023 inflasi diproyeksikan dapat mencapai level 3,3%. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, Bank Indonesia meyakini cepatnya laju penurunan inflasi merupakan bukti keberhasilan pengendalian inflasi dari sisi moneter, serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang juga turut meredam kenaikan indeks harga konsumen. Laju kenaikan indeks harga konsumen sendiri terlihat semakin melambat hingga Mei 2023. Perlambatan utamanya ditopang oleh penurunan komponen inflasi inti secara bulanan, di mana pada Mei lalu tingkat inflasi inti sebesar 0,06% secara bulanan atau lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 0,25%. Pun jika dilihat secara tahunan, laju inflasi inti melambat ke level 2,66%. Bank Indonesia menilai perkembangan inflasi inti sejalan dengan normalisasi permintaan setelah periode Idul Fitri serta penurunan tekanan harga komoditas global. Dan terkait inflasi, pemirsa, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti bahkan mengatakan inflasi itu seperti penyakit dalam perekonomian. Karena jika inflasi tidak tertangani dengan baik, maka akan berdampak negatif di masyarakat dan juga perekonomian. Bank Indonesia sendiri menyatakan bahwa inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Di antaranya akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat ikut mengalami penurunan. Kemudian inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dan berikutnya, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah serta kestabilan harga memiliki peran penting dalam mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Ya pemirsa, meski tingkat inflasi Indonesia sudah perlahan-lahan menurun, namun itu bukan berarti kerja keras pengendalian inflasi harus disudahi. Karena nyatanya ancaman kembali melonjaknya tingkat inflasi global masih tetap ada, yang juga diikuti oleh sejumlah ketidakpastian global lainnya. OJK bahkan menyebut bahwa badai ekonomi global belum sepenuhnya berlalu. Dan informasi lebih lengkap terkait hal itu sudah terrangkum dalam tayangan berikut ini. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar mengungkapkan kondisi perekonomian global saat ini relatif lebih stabil dibandingkan dengan kondisi beberapa bulan lalu. Meski demikian, OJK meyakini bahwa ini tidak berarti ketidakpastian ekonomi global sudah berakhir. Bahwa saat ini perkembangan perekonomian global memang relatif lebih stabil daripada sebelumnya. Demikian juga yang terjadi pada pasar keuangan global relatif lebih baik daripada beberapa bulan sebelumnya. Sekalipun belum dapat dikatakan bahwa badai sudah berlalu. Sehingga kita tetap harus mewaspadainya. Hal itu dapat dilihat dari rilis data perekonomian yang menunjukkan tekanan inflasi global agak mereda, namun tetap di tingkat yang tinggi. Mahendra menyebut salah satu indikator utama yang masih menjadi perhatian ialah tingkat inflasi global. Meski tingkat inflasi global sudah berangsur menurun, namun laju indeks harga konsumen dinilai masih lebih cepat dibandingkan dengan kondisi normal. OJK mengungkapkan tingkat inflasi yang lebih tinggi diperkirakan berdampak terhadap arah kebijakan moneter Bank Sentral di beberapa negara. Pengetatan kebijakan moneter Bank Sentral diprediksi berlanjut sehingga pada akhirnya berdampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Selain itu, ketidakpastian juga masih datang dari sentimen konflik geopolitik yang masih terus berlanjut. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.
Ya, ketidakpastian ekonomi global disebut semakin meningkat. Hal tersebut bahkan diamini oleh negara-negara G7. Setelah sebelumnya sempat dibayang-bayangi buntunya pembahasan utang Amerika Serikat, dampak dari konflik Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan juga menjadi sorotan. Adapun sampai saat ini tingkat inflasi tinggi masih dirasakan oleh sejumlah negara. Meskipun Bank Sentral telah agresif mengerek suku bunga acuan. Tingkat inflasi yang lebih tinggi ini diproyeksi berdampak terhadap arah kebijakan moneter Bank Sentral di berbagai negara. Pengetatan kebijakan moneter Bank Sentral diprediksi berlanjut sehingga pada akhirnya berdampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Di Inggris misalnya, pemirsa, Bank of England kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25% demi menjaga inflasi. Keputusan tersebut merupakan kenaikan 12 kali berturut-turut. Selain Inggris, Bank Sentral Argentina kembali mengerek tingkat suku bunga acuannya sebesar 6%. Dengan kenaikan tersebut, kini tingkat suku bunga acuan Bank Sentral Argentina berada pada level 97%. Langkah kebijakan pengetatan moneter yang agresif pun diambil Bank Sentral, seiring dengan kesulitan yang dihadapi pemerintah Argentina dalam mengatasi inflasi, di mana pada April 2023 inflasi Argentina masih menembus level 100%. Atau level tertinggi dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Sementara itu di Indonesia sendiri, pemerintah dan Bank Indonesia telah menyepakati 5 langkah strategis untuk konsisten menjaga inflasi dalam kisaran sasaran 3 plus minus 1% pada tahun 2023. Langkah strategis yang pertama adalah memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah berikutnya yakni menjaga inflasi komponen volatile food, kemudian memperkuat ketahanan pangan domestik, memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi, serta memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat. Oleh karena itu pemirsa, peran serta seluruh stakeholder sangat dibutuhkan untuk tetap menjaga tingkat inflasi Indonesia tetap dalam level yang terkendali. Dan pemirsa, IDX First Session Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.